ketemu lagi dengan Ian. Kini kita Ian mau berbagi sedikit tips sederhana ya bagi bagi kamu-kamu yang hobinya presentasi di depan, yang suka diundang sebagai narasumber, membawakan public speaking. Nah, ini ada tips sederhana yang kadang suka kita lupa gitu. Sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari karena sudah diundang beberapa hari sebelumnya, kita udah prepare, udah siapin semua. Biasanya kalau tidak di-judge dengan baik, emosi kita biasanya itu suka bermain kayak gitu. Kadang sudah ready, kadang kok gugup banget, kadang udah ready, kadang kok nervous banget ya kayak gitu. Nah, ini yang sering kita lupakan adalah bagaimana kita memperlakukan slide ya, bantuan kita untuk bisa melihat materi kita yang sedang on air, nah itu dibaca dan dilihat oleh seluruh peserta, oleh seluruh audiens seperti itu. Nah, kadang bolehlah sebagai manusia kalau berbicara kita mungkin menyampaikan dulu awal pengalaman-pengalaman kita, kemudian mungkin juga menyampaikan biodata tentang kita kayak gitu kan, biar karena audiens beberapa orang aja yang kenal dengan kita, tapi mungkin yang lain tuh banyak yang memang pernah dengar namanya tapi kayaknya belum kenal orangnya siapa sih. Nah, itu penasaran, mereka merasa penasaran, itu yang harus kita puaskan dengan kita menjelaskan biodata kita siapa. Begitu masuk dalam materi yang akan kita sampaikan, otomatis pasti ada break dan lain sebagainya. Itu terserah dari teman-teman ya, skill masing-masing, kreativitas dan ide masing-masing seperti itu. Nah, di situ ada panduan kita dengan slide yang ditampilkan. Jika kita lupa, kita mungkin tidak menggunakan secari kertas hanya untuk sebagai panduan acuan kita. Jika kita lupa dalam tahap-tahapnya, saya kayaknya tahap 1 saya mau ngomong tentang ini, tahap 2 ini, tahap 3 ini, tapi mungkin lupa dan blank. Kita bisa lihat sebentar saja ke slide tersebut hanya sebagai panduan. Oh, poin-poin apa tadi sih yang saya lupa, sambil kita bicara ya. Sambil kita ajak audiens untuk mungkin diskusi, ya, itu trik-triknya aja supaya audiens tidak tahu bahwa kita nih lupa, kita nih sedang blank, ya, seperti itu. Jadi hanya melihat sebentar, mungkin dengan ekor mata, kemudian ramah kembali melihat ke audiens. Sudah ingat nih apa yang mau kita sampaikan, lalu kita sampaikan dengan gaya bahasa kita, seperti itu teman-teman. Jadi, kita tidak perlu membaca one by one kata-kata yang ada di materi yang sudah kita buat. Walaupun memang itu kita buat dengan gaya bahasa kita yang kita ketik, kemudian kita masukkan dalam frame slide tersebut. Dan sebaiknya kita cuma melihat acuan apa saja yang kita lupa sebagai pedoman, lihat sebentar, kemudian kita balik, kita ngomong lagi, ini sudah ada di sini nih. Lalu kita menjabarkan dengan gaya bahasa kita. Nah, audiens itu akan melihat kita siap atau tidak siapnya kita, kayak gitu teman-teman. Hargai diri kita, hargai skill, kemampuan, kompetensi yang kita punya. Karena setiap manusia itu kan diciptakan Tuhan dengan beragam-ragam kemampuan. Bagaimana kita mengasahnya saja sehingga kita betul-betul profesional ya di bidang kita masing-masing. Benar-benar bisa memuaskan keingintahuan audiens kita gitu. Jadi itu hanya trik aja, gaya aja. Gaya di saat kita blank, gaya di saat kita lupa, mengalihkan audiens mengatakan bahwa saya ini sedang blank, sedang lupa, tapi Anda tidak tahu. Mungkin ada yang sekedar gaya tadi seperti yang Ian bilang, kita hanya melihat sebentar ke slide tersebut, kita tidak membacanya secara runut seperti itu, seperti titik koma harus kita baca. Lalu kita sudah apa yang tadi saya lupa, itu sudah panduannya, lalu kita menjabarkannya. Oke, kita kembali ya kepada pokok pembicaraan kita tadi bahwa sebaiknya seperti ini. Nah, itu dibacakan poin yang tadi Anda lupa dengan gaya bahasa Anda. Sederhanakan. Dan sebagai seorang narasumber kita juga pasti dong, teman-teman juga sudah sering lakukan, bahwa kita harus tahu dulu latar belakang audiens kita gitu. Latar belakang, dengan tahunya kita latar belakang audiens kita akan tahu latar pendidikan mereka, kemudian status sosial dan lain sebagainya, kayak gitu. Simple ya, sangat sederhana tapi sering dilupakan oleh semua teman-teman, dan itu jangan dianggap remeh. Kadang juga kita bisa mengalihkan dengan catatan, kita buka-buka buku, itu juga sangat tidak nampak profesional dan akan mengurangi nilai kita sebagai seorang narasumber atau seorang pembicara di depan ya. Jadi hargai diri kita dengan profesionalitas kita. Walaupun kita sudah mempersiapkannya dengan segala sesuatu, tapi manusia itu punya batasan. Oke? Ian doakan
kita semua, saya, kamu, semua teman-teman sukses dalam menjalani profesi sebagai seorang pemateri atau seorang public speaker. Sukses buat kita-kita. Etika emang indah.